Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah dan bermanfaat bagi diri kita, khususnya umumnya bagi orang lain. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, setelah kita berdoa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Baiklah. Ahmad, ya hadir. Fauzan, bagus, hadir. Yahya, hadir. Faizi, Muhammad Zaki, Husna, baiklah, alhamdulillah semuanya sudah hadir, tidak ada yang gaib. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, tentang beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan malaikat. Apa itu? Tentang definisi iman kepada malaikat, kemudian dalil yang berkaitan dengan malaikat. Kita akan mempelajari sifat dan perilaku malaikat, dan kita akan mempelajari nama dan tugas-tugas para malaikat. Pembelajaran kali ini Bapak akan menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Sebelum kita maju ke pembelajarannya, Bapak ingin bertanya sedikit tentang materi. Apakah di antara kalian ada yang tahu apakah itu malaikat? Ada yang bisa jawab? Yahya, barangkali? Ya, iya betul. Malaikat adalah makhluk yang tinggi, bagus. Kemudian Muhammad Zaki, iya malaikat seperti manusia tapi punya saya, betul. Ada lagi Aisyah barangkali. Iya betul, malaikat bisa terbang. Bagus, jawabannya betul semua, bagus-bagus. Bapak ingin menambahkan, malaikat itu secara bahasa dulu ya. Malaikat secara bahasa itu adalah jamak dari kata malak. Ya. Sama seperti jibalun itu kan jamak kan? Itu apa mufradnya, ada yang tahu? Mufradnya jibal. Mufradnya jibal adalah jabal. Nah, malaikat itu adalah jamak dari kata malakun. Nah, sedangkan malak sendiri itu berasal dari kata apa? Al-alukah, yang berarti risalah atau misi. Dan pembawa misi itu biasanya disebut ar-rasul. Dalam istilah agama Islam, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas untuk menjalankan berbagai bentuk ketaatan kepadanya secara penuh, tanpa penolakan sedikit pun. Dan mereka akan selalu mentaati perintah, akan selalu mentaati apapun yang diperintahkan. Jadi malaikat itu kalau ada yang diperintahkan sujud terus sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk ruku, dia itu ruku terus sampai sekarang. Ya, itu sifat para malaikat. Nah, apa pentingnya kita beriman kepada malaikat? Ada yang tahu? Kenapa begitu penting? Kenapa kita pelajari tentang malaikat? Dan kenapa beriman kepada malaikat itu begitu penting? Ada yang ingin menjelaskan? Muhammad Zaki, Husna? Ya, beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang ingat?
Apa saja iman? Rukun iman. Iman kepada Allah, betul. Iman kepada malaikat. Nah, jadi beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, ya. Beriman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah ciptaan Allah SWT, yang dan mencakup semua pengetahuannya serta keberadaan mereka, nama-nama mereka, ibadah, bentuk ibadah dan ketaatan mereka, tugas-tugas mereka, serta segala hal yang berhubungan dengan mereka. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, ya. Ingat tuh, selain iman kepada Allah SWT, ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan dalilnya tentang iman kepada malaikat? Ada yang bisa angkat tangannya? Baiklah. Dalilnya adalah sebagai berikut. Pada surat Al-Anbiya ayat 19. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula mereka merasa letih. Surat Al-Anbiya ayat 19. Oke, baiklah. Di samping kita beriman terhadap adanya malaikat, maka kita juga beriman kepada fungsi malaikat. Ada yang bisa menjelaskan apakah fungsi malaikat? Apakah faedahnya Allah SWT menciptakan malaikat? Ada yang tahu? Fungsi malaikat diciptakan adalah untuk taat beribadah dan menjadi perantara perwujudan kehendak Tuhan di alam semesta. Ada yang tahu berapa jumlah malaikat? 10. Iya. Ada lagi? 100. Oke, ada lagi 1000. Ya. Baiklah, anak-anak. Sebenarnya tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang wajib kita imani adalah 10 malaikat yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya. Siapa saja mereka itu? Mari kita diskusikan. Pertama, bagus, malaikat Jibril. Kedua, Mikail. Ketiga, Israfil. Keempat, Israel. Kelima, Munkar. Keenam, bagus, Nakir. Ketujuh, Raqib. Kedelapan, Atid. Kesembilan, Malik. Kesepuluh, ya, malaikat Ridwan. Baiklah, setelah kita menyebutkan nama 10 para malaikat, Bapak ingin meminta kalian mendiskusikan apa saja tugas-tugas 10 malaikat ini. Silakan diskusikan sekarang. Ya, baiklah, sudah selesai diskusinya? Baiklah. Sebutkan nama malaikat, nama 10 malaikat yang kita pelajari tadi dan tugasnya. Pertama, Jibril. Bagus. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah SWT pada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail. Bagus. Tugasnya apa? Mengatur rezeki atau membagikan rezeki kepada makhluk hidup. Ketiga, malaikat Israfil. Betul. Tugasnya apa? Ya, meniup trompet sangkakala pada hari kiamat, di hari kebangkitan. Yang kelima, Munkar. Tugasnya adalah menanyakan dan menguji amalan perbuatan di alam kubur. Nakir, dan juga sama, tugasnya adalah menanyakan dan menguji iman manusia di alam kubur. Berikutnya, malaikat Raqib. Apa tugasnya malaikat Raqib? Mencatat amal perbuatan baik. Kemudian berikutnya, malaikat Atid. Apa tugasnya?
mencatat amal perbuatan buruk. Yang ke-9, malaikat Malik, tugasnya apa? Ya, penjaga pintu neraka. Yang terakhir, malaikat apa? Malaikat Ridwan. Alhamdulillah anak-anak semuanya, kita sudah belajar tentang malaikat ya, tentang definisi iman kepada malaikat, yaitu malaikat adalah beriman pada malaikat berarti meyakini bahwasanya malaikat adalah ciptaan Allah SWT yang diciptakan dari cahaya, diciptakan untuk taat kepada Allah SWT. Dan iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman, dan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah SWT. Bagus. Yang kedua tentang dalil dari surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 19. Bagus. Kita sudah mempelajari nama malaikat dan tugas-tugasnya. Bagus ya. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah terima kasih banyak. Kalian sudah mempelajarinya, dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya dimanapun berada. Insya Allah jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama lagi. Baiklah, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.